Iyalah. Sudah ngopi. Karena ngopi. Kemarin di Pagar Alam siapa Mbak yang berangkat? Yang ke Pagar Alam. Angga melok perasaannya. Iya, kemarin itu banyak sih Kando, yang ada Kando Angga sama Yundo Rizka juga, sama Kak Adit, Kando Randy, Kando Erlangga, Yuk Titin, sama ada adik Komsat Visip yang lain juga sih Kando. Iya. Yo baguslah kalau seandainya Pagar Alam masih terkejar kan Madai yang di Batu Rajo lewat. Nah, kalau nak nanyo sama Yo Okta, mak mana caranya dapat beasiswa? Tanyolah deh. Ya, kita ada sesi spesial. Hari ini kan sesi ramah tamah kan. Iya. Tinggal diagendakan biar ada tema-tema setiap bulan atau setiap apa. Nah, kalian kan bahasa Inggris nih. Ya deh ya, banyak bahasa Inggris kan? Banyak yang bahasa Inggris. Ya. Banyak ya. Ah, itu, banyak kan? Ya. Ada ada kader baru juga kok. Ikut enggak? Gabung enggak kader baru? Bahasa Inggris itu penting loh, Dek. Bahasa Inggris itu penting, ya, apalagi untuk pegawai. Jalan-jalan ke luar negeri dia. Tidak, kalau kita kebetulan baik kan. Kalau Yudo Okta, nah itu. Aku boro-boro luar negeri. Jakarta belum terkeliling segalanya. Belum waktunya baik Yundo. Menyedihkan. Daripada kami kan Yundo belum jingok nian ibu kota itu cak mana. Nah, cepatlah lulus. Kayak maju ke sini. Ya kan? Iya, merantau. Oh. Kuncinya kalau kita berani, insya Allah lah. Nah, tuh. Dari tuh. Cak Ayu Okta, tahu enggak Dindo? Itu dari gadis kan, begitu di Jakarta, sampai Yuk Liza. Iya, 2012. 2012. Iya, 2012. Iya. Sejak selesai di cabang langsung ke Jakarta beliau. Iya, benar. Dulu waktu di Jakarta kita di sebelahan lorong, tapi tidak pernah ketemu. Aku sibuk cari duit, bayar kosan. Aku kan duduk manis bae, Mas Nadi kan. Aku sibuk cari duit. Dulu aku cari duit di KNPI di ini Jalan Pemuda itu, di ini Jakarta Timur, Rawamangun. Oh, aku cari duit receh, jadi makanya harus setiap hari keluar. Jadi dulu nunggu KNPI itu di sekretariat itu ada balai room untuk sewa pernikahan dan sebagainya. Jadi kita tukang megang kunci baik. Jadilah dapat 100.000. Iya sih, sebenarnya gampang-gampang itulah kalau di sini nih kalau cuma sekedar 100.000, 200.000 sebenarnya sih asa ya calak. Lagi aktivis calaknya lah melebihi rata-rata. Jadi aktivis itu makanya mau masyarakat. Iya. Betul. Kayaknya udah 19.30 nih moderator, silahkan kita mulai baik. Ya. Acaranya santai sih, tapi coba mungkin adik-adik Kohati sudah ada agenda malam ini kira-kira apa. Silahkan dibuka dulu kayaknya. Ini udah di-record. Siapa Ramadhani ya? Siapa Aisyah atau siapa yang jadi moderator?
Ini yang jadi moderator siapa? Aisyah Yundo. Oh, Aisyah. Ya, coba. Ada apa-apa dibuka, Mbak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat taufik hidayah serta inayahnya lah kita dapat bersuah dalam forum Zoom meeting ini pada malam hari ini. Dalam rangka mempererat silaturahmi kepada Kanda Yunda kita senior dari Komisariat FKIP Umbaran. Pertama-tama, marilah kita buka forum ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, perkenalan kader-kader HMI Komisariat FKIP. Dipersilahkan dari Yuseni dulu. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Heni Fitri Mahesa, basic tahun 2018. Terus jabatan sekarang jadi Ketua Umum Komisariat FKIP. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, Yuk Ramada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kanda Yunda. Perkenalkan, saya Ramada, basic tahun 2019. Selanjutnya, Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kanda Yunda. Nama saya Linda Restiana, basikan FKIP tahun 2020. Selanjutnya boleh Elza. Siapa ini? Yuk Akta. Oh, Angga. Silakan Angga. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya basikan 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Kanda Yunda. Nama saya Aisyah Alkul Karimah, basikan tahun 2020. Terima kasih. Sudah, masih ada lagi yang perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Yulia Sari, saya basic tahun 2016. Selamat. Selanjutnya untuk Kanda Yunda. Yokta dulu paling. Ketum lah, ketum Mas Nadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam. Saya di bawah lettingan dari Yunda Oktariani. Masuk 2009 ya atau 2008 lupa. 2008. 1 bulan. 2008 ya. 2008. Di 2010 saya di cabang sebagai ketua umum dan ketua kohatinya itu Yunda Oktariani. 2012 selesai kuliah, Yunda Okta mungkin ke Jakarta, saya masih di Batu Raja. 2013 saya sempat ke Jakarta melanjutkan studi kuliah, tapi nggak selesai. Akhirnya harus berpetualang bekerja di Depok, di Tangerang, di Bandung, dan balik lagi ke Sumsel. Putra daerah. Nah, sekarang alhamdulillah sedang melanjutkan proses pasca sarjana di Unbara. Jadi masih kuliah deh. Mantap. Ngambil ekonomi pertanian. Mungkin boleh minta bantu adik-adik Yundo Okta untuk proses tesis untuk proposal. Ada bawa juga ini. Tapi dia Ya mungkin itu deh. Ya. Karena kuliah juga tuntutan pekerjaan. Silakan Okta. Ya, moderator dulu. Selanjutnya Yunda Okta, dipersilakan. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya untuk adik-adik Komsat di cabang Batu Raja. Saya pribadi ya baru bisa nongol lah untuk adik-adik semua. Ya, jadi sesuai dengan perkenalan oleh Mas Nadi tadi, saya itu angkatan sama dengan Mas Nadi, jadi ketua hati 2010 ya Mas Nadi ya, 2010. Ya, 2010. Nah, jadi tahun 2010, LK1-nya 2008, 2000, terus tidak lama pokoknya, tidak lama dari LK1 itu LK2 gitu ya Mas ya, di mana? Betul, di Oku Timur ya. Di Oku Timur. Iya, di Oku Timur. Jadi masih meraba-raba LK1 materi LK1 belum paham, sudah dimasuk ke dalam LK2 coba. Bayangkan. Ya, karena saat itu memang lagi butuh kader kan. Jadi ya memang dari dulu sih memang kadernya itu memang susah ya. Jadi kalau memang ada masalah sekarang susah cari kader. Ya memang dari dulu kasusnya memang kayak itu. Jadi ya kita memang harap maklum dan memang tidak banyak yang bakalan jadi kader, itu kan tidak banyak. Namanya kader ya tidak akan banyak. Kalau anggota ya banyak banget yang ngaku-ngaku anggota, tapi yang jadi kader ya itu terbatas. Dan orang-orang yang memang terpanggil itu yang disebut sebagai kader. Nah, itu sekarang tinggal di Tangerang, sekarang di Balaraja, dan sudah menetap di sini. Pekerjaan dosen, jadi home base saya itu di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung.
Nah, sekarang tugas belajar jadi fokus kuliah. Jadi lanjut kuliah S3 di Universitas Negeri Jakarta. Baru masuk. Jadi kita sama-sama jadi mahasiswa. Nah, aktivitas sehari-hari ya sekarang karena tugas belajar ya kuliah. Itu. Mungkin itu saja moderator. Kembali lagi ke moderator untuk mungkin sharing-sharing lebih lanjut. Selesaikan dulu setelah kenalan kali ya. Baik, serahkan lagi ke moderator. Selanjutnya untuk Kanda Bowo. Silakan. Dia nggak bisa dia bisa dengar tapi tidak bisa ini kayaknya dia tidak bisa interaksi. Kita ada si Eko tuh, Eko. Selanjutnya untuk Kanda Eko, dipersilakan. Izin masih dengan dari Yunda. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, ngawal ada. Ini Pak, nyaman banget. Lagi di base camp. Oh, di base camp. Ya. Kandong, aku arahan. Itu kan kameranya. Lagi di base camp kan, Dok? Kamu ketum loh. Izin kenal. Ya. Lanjut Dinda, udah apa-apa. Ya, Dok. Awal ini ya. Lagi ngawal kan, Dok? Ayo kamu berangkat ke awak nih. Informasinya ada di basic 20 pesertanya kan? 20 peserta dari FKIP. Dari FKIP. Mana Dinda nih? Serius tidak? Iya, Kanda. Ya bagus lah kalau ada 20 peserta. Lanjut, Dek. Suaranya nih Aisyah. Halo. Suaranya Aisyah. Selanjutnya acara sharing-sharing aja nih Yunda Kanda. Mungkin dari Kanda Mas Nadi atau Yunda Okta. Ketum. Mas Nadi tuh. Ya, sebetulnya nggak ada yang bisa di-sharing-sharing sih. Kita ngobrol santai kan. Pada dasarnya kalau pengen menghidupkan komisariat ataupun cabang, kalau dalam sejarah HMI Baturajo, Komsat FKIP itu cukup mempengaruhi ya pola perkaderan, terus regenerasi juga. Dari mulai Yuk Liza sudah di ketum cabang, saya sendiri termasuk Ayu Okta, terus Eko ya. Nah, dengan harapan tentu ada regenerasi juga untuk FKIP. Karena sebetulnya regenerasi itu bukan hanya untuk kekuasaan, tapi membuat keberanian ya. Karena tidak semua di FKIP ini hampir untuk organisasi kan di nomor 2 atau 3 kan. Beda dengan FISIP, mungkin pertanian ataupun ekonomi. Tapi dari sisi massa FKIP itu banyak. Nah, tapi yang jelas FKIP itu nyawa karena untuk tempat belajar kan. Apalagi dari dimensi keilmuan ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, teknologi pendidikan. Yang masa-masa sekarang ini milenial ya harus
aktif, kreatif. Tapi terutama pesan ya deh, kalau pengen punya karir bagus, mumpung kalian di FKIP ada pola-pola diskusi dan itu harus bisa bahasa Inggris kalau bisa. Karena apalagi usia di bawah 25 kan rata-rata kalian, atau usia di bawah 30 ya. Nah, usia di bawah 30 itu usia produktif yang masih bisa belajar, terus juga masih bisa untuk mencari karir. Walaupun dari FKIP tidak melulu harus ngajar. Masih banyak bursa kerja di tempat lain. Dindo Angga sudah selesai kan kuliah? Sudah selesai ya? Alhamdulillah, bentar lagi kan, Dok. Nunggu yudisium. Oh, nunggu yudisium, syukurlah. Selesai Rencana planning ke depan mana, nak lanjut atau apa? Kalau rencana sih mau lanjut, tapi nunggu ini apa namanya info-info beasiswa kayak gitu. Beasiswa, bagus lah. Nah, kalau untuk info beasiswa sama Yuk Okta kau. Yuk Okta, Yuk Liza itu banyak karena beliau yang suka buka-buka untuk LPDP. Siap kan, Dok? Banyak programnya dari yayasan. Kalau Kando kan memang tidak pernah mengelingkan ke situ. Tapi ada Yuk Akta, Yuk Liza, Bowo. Mudah-mudahan kalian sering-sering kontak baik. Jadi pada prinsipnya itu jangan lepas kontak dengan senior-senior. Kalau kita lepas kontak, kita jarang komunikasi, yo kita sulit. Kadang informasi. Kalau soal saran-saran sih kalian kan sudah menjalani. Kalian juga jelasnya karena sudah prosesnya sudah menjalani tahapan-tahapan. Tinggal yang penting banyak berobservasi baik, praktik, perbanyak kawan, jaringan itu. Tapi ada yang sudah ngajar. Kalau yang sudah ngajar, kayaknya orang ini. Siapa dari? Ini siapa namanya? Nah dulu Ira, kalau nggak salah. Oh, dulu, aduh mati lampu. Wah, dua mati lampu. Mati lampu deh. Iya, pada dasarnya itulah. Lampu. Di mana kalian yang penting untuk apa? Untuk tempat wadah belajar. Jadi FKIP itu organisasi jangan terlalu lama juga. Begitu sudah kira-kira selesai kuliah, cari beasiswa ataupun begawi, karena dengan kita melanjut kuliah lagi, dengan kita bekerja itu kan bisa memotivasi adik-adik yang lain juga. Nah, hidup lampu lagi. Mungkin itu baik deh. Silakan Yokta. Dindo itu moderator, diituin dulu, disapa dulu ada Yunda Liza. Yunda Liza itu ketum HMI tahun 2000 berapa ya Mas? Nanti suruh perkenalan tuh. Itu yang akunnya Hamizan Faizuran 2009 lah. 2008 2009. 2009 ya? Nah, iya, jadi beliau itu ketum HMI cabang perempuan pertama di Batu Raja. Sama ada Yunda Metaria Susanti, sama satu ya tadi ada. Halo Yuk Meta. Meta sama satu lagi siapa ya tadi ya? Yuk ada udah keluar lagi kayaknya. Nah iya, Yuk Meta sama Yunda Liza. Nah Yunda Liza muncul dulu. Mana Yunda Liza? Yuliza lagi monitoring balik. Yuk Meta. Beliau itu sibuk. Nah, Yuk Meta mana Yuk Meta? Yuk Meta apa kabar? Bu Guru, Bu Kepsek. Oh, Bu Kepsek. Di mana? Di Lenggiti. Bu Kepsek. Itu kan.
Siapa yang Udah, kenalan dulu. Kenalan sama Amin adik-adik ya ini. Rabbal Alamin. Kenalan dulu. Banyak yang enggak tahu ini. Meta lah. Yumeta ini di Batu Rajo Hai loh. Mas Nadi. Halo. Piye kabar Silakan dirimu? kenalan yuk. Hah? Silakan memperkenalkan diri dengan adik-adik. Mana ada-adanya nih? No. Heni Fitri. Nah, ada Henny. Hai Heni. Halo, Indah. Assalamualaikum. Siapa lagi? Eko ya. Linda Restiana. Salam kenal. Iya Yunda. Angga Kurniawan. Wih, mana bawa Gua lagi kesulitan sinyal. Dia lagi di pulau. Kohot kita malam ini Oktariani MP3. Lagi di mana, Mas? Siapa? Mas Dadi. Lagi di mana Muara Duo dirimu? Di Muara Duo, kita lagi di pinggir sungai. Muara Duo di mana, Dak? Di Muara Duo di pinggir sungai Selabung. Ngapoi? Oh nih, ayo mengapui. Ngapoi nyari ikan kau? Yo, lagi nyari angin, nyari ikan. Oi, lainnya no. Sekarang alhamdulillah lah sukses galo adik-adikku nih, oi. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ngomong tuh juga jadi capsek. Amin ya rabbal alamin. Yumeta. Hai. Ini kata yang gabung yang ini ya, yang Kahmi ya. Epi kan, Kahmi kan, Epi terus apa lagi? Julianto itu Fkip tuh. Ya kan? Deska. Oh, Deska. Tidak masuk di Kahmi ya. Mas Nadi masuk di Kahmi tidak, Mas? Tidak ya, Mas? Masuk Mas Nadi. Oh. Tapi sibuk terus, udah ketemu kemarin pas ini. Persiapan pelantikan kemarin. Yang lainnya santai baik sih, Dindo. Tidak usah tegang niat kan, malam ini malam ramah tamah. Iya, malam ramah tamah, malam kenalan. Santai baik. Yang mana caknya? Yang pernah ketemu. Makanya kunjungi yuk, Meta. Kunjungi yuk. Pengen sih ngunjungi. Tapi siapalah kawan, Mas Nadi dak ngajai. Kakek ngedek-ngedek, no siapalah uji adek-adek. Yo, makanya kita ketemu di Zoom dulu. Ayu ini kan. cari nyasar ajinya. Ketemu di Zoom dulu, Kakek. Kalau bisa ada waktu, bisa ketemu langsung. Cuman Mana ini? Yunda Eka dak masuk? saya sibuk Nyai tuh. Bu Nyai. Oh. Mana? Yunda Liza Mardiana. Tahu nih. Nggak ini kayaknya lagi sibuk. Sibuk. Yang Mizan tadi bukan? Iya, Mizan tadi ke Herman apa ini? Iya, Liza itu. Hamizan Haizuran Mufid itu akunnya. Iya. Linda di mana tinggalnya Linda? Aisyah. Halo, assalamualaikum Aisyah ahlak. Nah, Aisyah ya. Angga Kurniawan, Mariono, salam kenal. Heni Fitri, Linda Restiana. Salam kenal, Linda. Iya, sama-sama. Mungkin pernah ya kita nih ketemu di pasar apa di mana ya. Karena belum kenal jadi ya begitulah.
Yo, makanya kita ketemu dulu di sini. Yuk Meta, kasih wejangan dulu tuh adik-adik tuh yuk. Saran-saran, masukan. Saran-saran yang cak mano, Lindo. Mungkin sebaiknya cek ini be, Henny. Soalnya kalau lah ini kan HMI kan, top lah itu. Iya. Coba Henny ceritakan dulu nih kondisi Komsat HMI cabang Baturaja, Komsat FKIP Baturaja itu Cak Mano ceritanya, ada planning apa ke depannya, apa yang pernah dilakukan. Cerita dulu sama kita-kita di sini. Yang ini rombongan adik-adik ini ya, yang aktif sekarang ya, yang pengurus sekarang, komisariat sekarang. Ada yang baru. Sip. Coba Henny ceritakan dulu kondisi Komsat FKIP. Yunda Meta, Henny ini ketua Komsat HMI, Komsat FKIP. Oh FKIP ya. Ya, ini khusus ketuanya Komsat. ya. Iya. Mana dulu cerita dari Henny. Kita dengar cerita Henny dulu, Cak Mano, programnya apa baik, yang udah dijalankan, yang masih planning, kendalanya apa yang perlu kami kasih masukan, apa yang perlu kami bisa bantu. Nah, silahkan. Coba Henny, ceritakan dulu. Jelas tidak suara Henny, Yunda? Jelas. Lanjut. Alhamdulillah jelas dah. Jelas sekali. Alhamdulillah. Pertama-tama terima kasih untuk Kanda Yundo yang telah hadir dalam Zoom meeting kita pada malam hari ini. Sudah meluangkan waktunya bisa bertatap muka dengan adik-adik Komsat. Sebenarnya sih Yundo, kalau program-program kerja kemarin itu sudah ada yang terlaksanakan, misalnya kayak kajian segala macam sudah terrealisasikan. Terus kalau untuk program-program yang besarnya itu mungkin belum, Yundo. Apalagi untuk masalah seminar basic belum untuk saat ini. Dikarenakan waktu kemarin itu dia masih terkendala oleh masalah COVID, Yundo. Masalah COVID ini tidak diperbolehkan untuk yang berkerumunan yang terlalu banyak. Beguyur, semua butuh proses. Iya, Indah. Terus kalau planning untuk waktu dekat ini, insya Allah Komisariat FKIP mengadakan basic. Karena berhubung masuk dalam ajaran baru juga, mahasiswa ajaran baru, jadi planningnya nak basic supaya mengembangkan kader, supaya menambah kader komisariat juga. Terus untuk masalah problemnya itu sebenarnya banyak sih, Yundo, problem dalam Komsat itu. Ini memang terjadi dalam kepengurusan Henny baik atau memang dari dulu Henny juga sebenarnya kurang tahu juga sih, Yundo. Tapi Henny ngerasa kalau kader itu saat ini tuh memang sangat sulit gitu, Yundo. Meskipun ada, tapi mereka itu ibaratnya cuman tidak berkontribusi, cuman yang aktif itu aja gitu. Meskipun diajak, meskipun diarahin segala ini mereka itu ya sudah, kalau sudah basic sudah itu Indo. Lanjut. Terus apa namanya, ada juga kader itu yang galak, tapi ada yang mempengaruhi, itu emang yang kalau kawannya nak kati tidak galak, mereka datang jadi kebanyakan kader itu yang mereka mundur itu akibat dari lingkungan, dari kawannya terutama. Kalau ini tidak hadir juga gitu. Apalagi komisariat FKIP sekarang Yunda ada sekitar 14 kepengurusannya. Tapi yang ada itu cuman ya seperti dilihat Kanda Yunda sekarang, yang ada itu cuman 6, 5, 7, 8, cuman orang-orang itu aja ya, Dok. Jadi ya Henny itu
kemarin itu memang sudah pernah cerita-cerita dikit di Kandobowo saya itu. Nah, terus Kandobowo juga nyarankan untuk bahas ini di Zoom katanya. Ada senior-senior, ada Kando Yundo yang lain juga katanya. Siapa yang bisa memberikan solusi terus masukan gini. Oh, jadi ya ini rasa saat inilah Yundo, mana ibaratnya Henny itu ngerasa sekarang ini ya ada tempat berbagi saya tanah, minta solusi saya tanah. Yang mana itu? Dinda Okta. Lanjut dulu Henny. Sampai Ya, lanjut Henny. Terus kalau untuk program-program itu Yunda, kebanyakannya itu memang sudah ada yang kajian, memang sudah terjalan itu Yunda. Tapi yang masalah yang lain itu memang tidak ada yang terkendala kan Yunda. Sebenarnya yang problem besarnya itu cuma di masalah kader saya tanya. Terus untuk masalah kalau nyari kader saya tanya Yunda. Mereka itu juga sekarang itu kalau minatnya itu cuma dikit, apalagi kader dari komisariat FKIP. Meskipun sudah dikumpulkan, sudah diberi arahan, dikasih ini, terus diberi solusi apa ini, tapi mereka itu kayaknya minat sama itu mereka tuh tidak balance, mereka tuh tidak galak, itu. Apa kaminya yang memang kurang promosi, apa mana, jadi itu yang menjadi PR, itu menjadi pikiran ibaratnya dalam komisariat kepengurusan Henny sekarang ini. Mana? Lanjut. Nanti ada undang-undangnya ini, Henny. Mumpung ada Yundo Oktana. Ada Yunda Liza. Yunda Liza tadi mana? Aduh, Nima dulu apa? Hadir. Tunggu Henny masih mau ngomong. Lanjut. Ya. Jadi Henny sekarang Yunda nak minta arahan sama nak minta tips-tips dari Kando Yundo itu yang memang sudah terdahulu, yang sudah memang masuk ke dalam kepengurusan komisariat FKIP ini gimana apa namanya awalnya, apa memang cara kepengurusan atau cara kepemimpinan Henny yang salah atau memang gimana saya itu nanya. Mungkin Henny rasa cukup sih yang cerita masalah di Komsat ini. Yang paling besar itu yang seperti Henny ngomongkan tadi, masalah kader dan cara nyari kader. Oke, terima kasih. Baik. Nah, sudah habis. Sudah Indo. Ya. Nah, sebelumnya coba Yunda Liza dari tadi dipanggil-panggil. Yunda Liza sekaligus kasih saran masukan untuk adik-adik Komsat, terutama ketum Komsat FKIP. Yunda Liza sekalian kenalan Yunda. Silakan Yunda. Sebelum sibuk dengan kerucil-kerucil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dek? Baik. Alhamdulillah baik, Indo. Oh iya. Indo sendiri. Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Yunda Oktariani sudah memfasilitasi Zoom. Tadi kan banyak nih partisipannya, cuman mungkin hilang sinyal atau mungkin ada kendala sinyal ini. Tapi tidak apa-apa sih. Mungkin dengar dari penjelasan Henny tadi ya, kasih masukan buat Henny. Kan Henny tadi masalahnya itu adalah mencari kader dan bagaimana kader. Nah, kalau masalahnya itu cuman itu baik, Dek, itu mah masalahnya gampang. Bukan masalah besar.
masalah kawan-kawan yang lainnya itu mau datang atau tidak, mau ikut atau tidak, itu sih bukan masalah sebenarnya. Karena memang dari zaman dulu, dari sebelum-sebelumnya jauh dulu, itu mah memang dari dulu itulah KG yang namanya seleksi alam. Dari situlah kan kita bisa lihat siapa yang militan, kualitas-kualitas baru akan muncul, kader-kader berkualitas, yang militan. Nah, itulah namanya seleksi alam. Tidak apa-apa sih, tidak masalah. Jadiin masalah. Ya, soalnya. Cuma gampang. Malahan sekarang ini lebih enak daripada zaman dulu. Tidak, Yundayani? Betul. Kandabowo lagi susah dia tuh, lagi gergetan, tidak bisa gabung ngomong. Coba Kayaknya sibuk terus bawa nih sekarang. Boleh tidak sih dengar suara adik-adiknya ini dulu? Kalau si Heni kan kemarin yang LK2 kan? Oh iya, jadi benar. Kita tahu nih. Kalau Metaria ini ini ya. Nah, ngapa hilang sinyalnya? Ini Yunda Meta. Aisyah Alakul Karimah ini jurusan FKIP udah selesai apa masih, Dek? Kayaknya masih tunas muda galau ini yuk caknya. Caknya pengurus Komsat galau sekarang ini caknya. Semester 3. Oh, jurusan apa, Dek? Teknologi pendidikan, Yunda. Teknologi pendidikan. Nah, itu nah. Generasinya Yunda Okta itu. Sudah. Bukan, ya ini. Kembaran Yunda Okta itu. Aisyah sudah LK2? Belum, Yunda. Belum, kalau Angga kan yang kemarin LK2, Angga yang LK2 di Batu Raja kan? Iya, Yunda. Elza ini? Elza baru. Ini yang baru atau pengurus? Ini yang baru, Indo. Dia baru basic kemarin loh. Baru basic kemarin. Ramada. Ramada baru basic atau sudah? Kalau Ramada sudah LK2 bareng kemarin, Indo. Oh, ini Batu Raja. Oh, pangeran ini cuma si Iko berarti dalam ini. Mana Mas Nadi tadi? Kau ini masa pangerannya Siko. Bawa kau kira apa jadi? Enggak, suaranya bawa nih. Apalah bahasa Papua ini. Mas Nadi tuh mati lampu kayaknya. Mati lampu. Ya Allah, masih di Selabung dia katanya. Jadi di sini yang pengurus itu kan Heni, Angga ya? Angga cabang. Angga ada cabang. Angga ada cabang kayaknya Angga. Angga ini bukannya yang LK2 kemarin ya? Iya, yuk betul. Dia ketua Komsat sebelum Heni itu. Oh, Angga itu cabang. Emang ketua cabang sekarang FKIP ya, Heni? Bukan, Indo, ini dari ekonomi. Bukan kan, ini yang LK2 di kemarin. Iya, si Angga itu ketum Komsat. Oh iya. Ketum Komsat sebelum Heni. Ya Angga ya? Ya kan? Iya. 2018 2019 2020. Iya, betul. Sekarang cabang ya? Sekarang di cabang Kabit PAU. Kabit PAU ini siapa ya, Dek? Ini mempersiapkan waktu yang kata Hendy tadi biar kita ada dapat malam ini. Jadi yang pertama itu kalau masalah kenapa kawan itu mau atau tidak, itu dari dulu mah sama masalahnya juga deh, artinya itu nantinya akan menjadi seleksi alam. Jadi seleksi alam itu ya nanti akan muncul siapa yang berkualitas, dan itulah nanti akan muncul kader-kader yang bakalan jadi pemimpin baru. Tidak masalah sih. Selama hari ini yang menjadi penting buat kalian itu adalah kalian masih punya ide dan kreativitas tidak sih buat melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, artinya
Kalau memang hari ini ada wong duo, ya tidak apa-apa ada wong duo. Kalau ada wong tiga, ya wong tiga tidak apa-apa. Yang penting kegiatan tetap jalan. Jangan tidak mesti kegiatan itu harus jalan, harus ada wong 10, harus ada wong 5, tidak mesti. Kalau memang karena kalau misalnya ada orang 10, ada orang 20, tapi ide tidak ada, kreativitas tidak ada, kita juga tidak akan jalan. Jadi ya sama baik kan. Nah ada wong duo, nah ada wong tiga, asalkan ada ide, ada kemauan, ada niat, ya kegiatan tetap jalan. Tidak bisa kita ngadoin sesama anggota, kita bisa adain juga. Selama ada yang mau menjalankan, ada ide, itu dulu kuncinya. Jadi tidak masalah, mau ada yang datang, ada yang tidak, itu nanti akan berjalan dengan sendirinya seiring dengan waktu. Dari situlah nanti kita bisa lihat siapa sih yang benar-benar punya niat, siapa sih yang benar-benar punya kemauan yang kuat, siapa sih yang benar-benar mau berjuang. Kan di sini kita sudah tahu namanya organisasi perjuangan, ya namanya berjuang kan. Nah kayak ya itulah artinya kita butuh pengorbanan, mengorbankan waktu, mengorbankan ya materi, banyak segala hal ya mungkin itulah kira-kira. Karena dari zaman dulu ya sama itu. Yang penting sekarang adik-adiknya punya ide ide itu apa sih yang akan dilakukan sebulan ke depan, 2 bulan ke depan. Nah, dari situ akan kelihatan dari yang kalian lakukan itu orang akan menilai, oh ini adik-adik nih kreativitasnya bagus nih, ide-idenya bagus nih. Nah, kalau sudah karya kalian, setidaknya nanti kan akan terbuka dengan sendirinya. Mungkin kawan-kawan yang belum masuk akan tertarik untuk masuk, atau mungkin lihat kegiatan kalian sukses, ketika kalian butuh cari sponsor akan lebih mudah masuk. Nah, kira-kira itulah deh. Jangan dijadiin beban kalau misalnya yang ikut basic 10, yang datang cuma 2 atau 3, enggak apa-apa. Tidak jadi masalah itu. Dari dulu juga itu. Penting sekarang kuncinya ide, kreativitas yang akan muncul dari kalian itu, kemudian niat dan kemauan kalian. Sekarang kalian rencananya kegiatannya apa? Suaranya Heni. Suaranya di-unmute ya. Iya, udah lupa. Dalam waktu dekat ini rencananya basic, Indos. Sudah basic itu baru bikin planning kegiatan-kegiatan kayak gitu, Indos. Insya Allah nak ngadukan seminar. Tapi dalam waktu dekat ini mau basic dulu, Indo, karena nak dapat kader dulu, Indo. Berhubung sekarang masih pengajaran baru, jadi kader-kadernya itu masih fresh, jadi nak diarahkan. Heni ini ketua Komsat Aktif ya? Iya, Indo. Dari bulan berapa kemarin pelantikan? Kurang jelas, Indo. Kemarin bulan berapa, Heni? Pelantikan kemarin bulan 2. Bulan 2. Bulan 2. Sudah ngadain kegiatan selain basic belum? Sudah, no. Kegiatan apa? Kajian, kemarin itu ada kajian, sudah itu ada upgrading kepengurusan ke tempat Kandomas Nadi, sama silaturahmi ke tempat senior-senior seperti Yunda Eka kemarin. Nggak, maksudnya kegiatan itu yang berhubungan dengan di luar HNI. Apa? Belum. Mungkin kerja sama-sama apa kegiatannya yang kira-kira yang tidak berhubung. Yang misalnya nak kerjasama atau collab dengan yang lain itu ya, Indo? Ya, sudah ada. Belum kalau kegiatan yang itu, Indo. Nah, dari situlah berarti kan bagaimana menarik minat orang itu adalah orang kan akan melihat apa yang sudah kita lakukan. Jadi misalnya Aktif nih, Aktif kan pelantikan dari bulan 2.
sekarang bulan Dulu berarti kan sudah udah berjalan 8 bulan ya? sudah lebih 6 bulan kan? 8 bulan malah yuk. Ya lebih 6 bulan lah pokoknya, lebih 6 bulan. Berarti itu harus dibuat gerakan atau kegiatan yang coba dibuat gerakan kegiatan itu yang kerjasamanya dengan luar deh. Jadi misalnya ekip kerjasama sama siapa atau bikin kegiatan apa yang itu cari yang kalian punya ide, tapi orang lain bisa jadi sponsor. Nah itu kan bisa jadi menarik buat orang-orang di luar misalnya kerjasama dengan SMA atau apalah itu kegiatan itu yang kalian itu bisa lakukan menarik minat-minat orang. Jadi uang tuh bisa jingok. Oh ternyata Komsat ini punya kegiatan yang menarik ya, yang bikin orang mau tertarik untuk ikut HMI. Jangan terfokus di dalamnya baik deh. Jangan fokus di dalamnya baik. Misalnya Nah, Agustus kemarin bikin kegiatan kerjasama sama Dinas Kesehatan atau SMA. Itu kan bisa kan kegiatannya? baik Indo, nanti untuk kedepannya bakal diusahakan Indo supaya menarik atau kegiatan yang bisa collab dengan organisasi-organisasi yang lain Indo. Nah, iya benar, dengan organisasi lain. Misalnya di Batu Raja itu dengan organisasi apa? Rohis mungkin? LDK bisa. Iya sih Indo, memang kemarin itu belum ada yang planning kegiatan nak kerjasama atau collab dengan organisasi-organisasi lain itu Indo. Yang lebih gampang itu coba ini deh. Kan kalian kan anak FKIP nih. Kalian anak FKIP pasti kan otomatis kan kalau berhubungan dengan sekolah kan? Ya. Nah, kalian kan pasti ngajar. Setelah ini kan kalian pasti ngajar. Yang lebih gampang itu adalah berhubungan dengan sekolah, coba kerjasama sama anak OSIS. Coba sekolah itu didatengin, kerjasama sama OSISnya, bikin kegiatan apa. Manfaatnya kan banyak. Kalian bisa masuk ke sekolah itu. Kayak kalau misalnya kalian apa sih yang latihan ngajar semester berapa, itu kan udah bisa dapat tempatnya, kan bisa udah kenalan nama sekolahnya. Temuin baik OSIS di sekolah SMA itu, bikin kegiatan misalnya lomba baca puisi kayak lomba baca storytelling atau bercerita. Hari ini kan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Coba ditemuin OSISnya. Dan kalau untuk misalnya untuk dana, kadang-kadang misalnya sama OSIS itu kan bisa dicari sponsor. Mungkin nanti kan kalau misalnya lombanya itu antar berapa sekolah. Nah itu biasanya nggak lumayan sih untuk cari dananya, tidak terlalu sulit. Apalagi buat anak-anak pendidikan kayak gitu kan biasanya lebih gampang. Hadiahnya juga udah usah banyak-banyak. Misalnya storytelling, kasih dia hadiah 100.000, 200.000. Itu anak-anak SMA sudah senang. Atau dikasih piala. Piala berapa sih harga piala? Kan nggak terlalu mahal kan? Nah, kalian dapat kegiatan, bisa kerjasama, dapat tempat, dapat namu. Gampang kan kegiatannya? Ya Yunda Yani? Oh, baik. Betul. Tidak. Lanjut Yunda. Lanjut Yunda. Ya kan itu kasih ide ya, Dek. Kasih ide, Ya, kasih ide buat adik-adik. Iya, Mas. Kan tadi kata Heni, masalahnya itu cuman di kader. Ya artinya yang lain kan tidak jadi masalah kan. Sedikit masalahnya itu. Heni. Ya Indo.
Jangankan cabang, yang datang cuman berapa? Zoom-nya cuman nong berapa kan? Apalagi datang langsung ya. Ya. Tapi yang harus dijadikan catatan itu adalah bahwa pemimpin itu orang yang bukan pemimpin, maksudnya seleksi alam memunculkan sendiri orang-orang yang berkualitas itu bagaimana. Dia akan muncul dengan sendirinya. Silakan Yundayani. Baiklah Yunda. Ada yang baru gabung. Oh iya, ada yang lagi baru bergabung nih, Dindo Adi. Adi Ansari. Adi Ansari. Assalamualaikum, Dindo. Dindo Adi. Dindo Adi, bisa dengar? Coba kenalan dulu. Tapi kayaknya udah kenal semua ya, untuk adik-adik cabang dengan Adi Ansari ini. Kayaknya dia lebih aktif di untuk bina adik-adik. Si Eko itu ikut apa sih? Ikut calon apa sih? Oh, lagi ini kayaknya lagi persiapan musda ya, musyawarah daerah Batko. Kayaknya. Siapan musda Indo di Palembang. Musda. Itu calon. Ada calon dari Batu Raja, Dak? Ini suaranya. Suaranya ini. Oh, bukan Indo. Oh, bukan. Iya, kemarin itu ini tapi tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Kurang tahu juga sih Indo. Baiklah, itu mungkin diobrolkan. Tadinya kan nggak jadi, kan lagi. Liza masih ada lagi Yunda. Oh, berarti. Liza masih ada lagi. Lanjut. Adi Ansari ini angkatan siapa sih? Bowo deh kayaknya. Tidak di bawah Bowo deh. Iya, Pak. Coba jengok dulu mana wajahnya tadi sekilasnya ndak. Di bawah Bowo. Cak Ciren, Cak. Assalamualaikum, Dindo Adi. Adi Ansari bukan angkatan Bowo. Bukan, di bawah kayaknya dia tuh, di bawah Bowo deh. Adi Ansari angkatan siapa, Dek? Aku angkatan jauh di bawah Kanda Bowo. Deska bukan Deska. Tapi rombongan Yota masih ini tuh, masih ketemu kan? Masih ketemu masih yo. Yo. Soalnya yuk juga paham dengan Adi. Yota ketemu waktu itu pas apa Yota ini Komika Mas Nadi bukan? Iya, masih. Ya itu masih. Ya waktu zaman itu. 2010. Yo, masih yuk, kita masih ketemu loh yuk. Tapi ayo kayaknya udah di Jakarta deh Yuliza. Apa Yuliza? Yuliza udah temu. Nah, iya karena Yunda Liza udah ke Jakarta itu, udah keluar. Adi Ansari wong mana, Dek? Aku Wongan. Mana wajahnya? Jingok dulu. Kok bahasanya tunjukkan pesonamu. Ayo Adi, ayo nih Wongan juga. Siapa? Ayo nih Wongan juga loh. Makanya jingok dulu wajahnya. Kaget dah tanya tetangga sebelah. Ya. Adiknya Kak Sahadi, ponakan Kak Sahadi. Kak Sahadi Yunda Yanti Sariasi ya? Ya kan? Ya. Ya, benar. Adik kan kau? Adik kan Sahadi. Tidak, aku ponakannya. Mama aku dia, mama. Adik ibu aku. Iya. Oh, mama tuh Mamang ya? Ya, Mamang. Iya. Iya. Pantaslah kau dapat ilmu banyak dari Sahadi. Tidak banyak ini. Masih nginang-nginang juga apa dulu kan orang. Ini termasuk aktif juga. Iya, aktif kayaknya.
Kaget dulu. Aku masih penasaran. Mano tadi sekilasnya. Adi, I'm sorry. Coba Adi. Mano Adi? Nyingok dulu wajahnya. Malam ini malam Bahasanya yuk nih apa di sini nih. Ya Ida. Kaget dah taunya ini apa? Perwesan terus gitu. Angga nih, coba Angga mana muncul Angga Kurniawan Mariono, Angga mana Angga? Tadi ada tuh Yunda. Caknya lagi di ini, ya, lagi di Komsat ya. Angga Komisariat ya. Angga ini kan cabang nih. Oh iya, lagi di sekret ya. Iya. Oh, iya tetangguan kamu berdua ini tuh Caknya nah. Di sekret komisariat. Iya. Memang tetangguan. Angga ini pengurus cabang kan? Iya Yunda. Pengurus cabang yang sekarang. Cabang sekarang. Iya. Kegiatan yang sudah kau lakukan sebagai Kabid PAO apa? Yang Bunda itu kemarin ini apa menertibkan komisariat itu. Antar komisariat itu kan banyak apa namanya belum rak melebihi ini apa namanya pengurusan kan banyak yang melebihi ini SK-nya. Terus apalagi Dek, dalam waktu dekat akan melaksanakan apa? Terus setelah itu ini apa namanya pramuka komisariat itu kan banyak yang tidak jalan kemarin. Terus berkas-berkas mereka waktu mau pelantikan itu kan banyak yang nggak dikumpulkan kemarin. Jadi sebelum pelantikan itu berkas itu haruslah terkumpul kalau kemarin. Kalau di kepengurusan kemarin itu kan banyak yang terkumpulkan nih. Jadi dalam waktu dekat ini apa yang harus diselesaikan, dilakukan? Kalau waktu dekat ini apa namanya karena ada proker dari komisariat itu kan ada yang mengadakan basic segala macam. Nah itu ada beberapa komisariat yang prokernya itu belum berjalan. Program Jadi kerja. kami sempat menegur komisariat itu supaya proker mereka itu berjalan. Mungkin ini karena ini waktunya juga pas ketemu ya, nah mungkin sedikit masukanlah buat kalian ya. Ya, Yunda. Kalau Ayu udah tahu ya dari zaman kapan atau Cak Mano, nah yang Ayu lihat itu, yang Ayu perhatikan itu adalah masalah administrasi ini kelihatannya masalah sepele tapi efeknya itu luar biasa. Karena Cak ini deh, mungkin dilihatnya sepele, caknya tidak berkesan, tapi bagi orang-orang yang tahu, orang-orang yang mengerti, itu efeknya luar biasa dan besar. Nah, contohnya mungkin ada beberapa adik yang pernah Ayu kasih tahu tentang surat menyurat. Nah, itu coba dek, tolong dek diperhatikan lagi bagaimana administrasi cabang, surat menyurat, bagaimana memberikan surat, bahasa surat, kemudian isi surat. Nah, itu coba tolong diperbaikin lagi. Karena Cak ini dek, organisasi itu akan dilihat yang pertama itu adalah administrasinya. Baik atau tidaknya itu dilihat dari administrasi. Karena kenapa? Itu hal yang utama dulu. Misalnya Cak Mano cara pembuatan surat, isi surat, nah itu kan itu menunjukkan kualitas dari kalian sendiri. Kalau misalnya kalian bikin administrasinya sudah acak-adul, nah berarti yang lainnya udah kelihatan, udah bisa dinilai. Oleh sebab itu, yang pertama-tama ini sekarang coba tolong diperhatikan lagi, diperbaikin lagi cara administrasi cabang atau pokoknya administrasi kalian tuh diperbaikin lagi, belajar lagi, cari
surat, posisi-posisi surat. Nah, itu coba belajar lagi. Kan beda loh, Dek, bahasa buat orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, kemudian bahasa bagaimana kalian surat itu untuk kegiatan, surat untuk meminta dana. Nah, itu coba diperbaikin lagi, belajar lagi, tanya sama senior di sana yang lebih tahu. Karena itu adalah poin utama yang pertama kali akan dilihat orang bagaimana kualitas sebuah organisasi. Kayak dulu kita ngomong-ngomong misalnya keluar mau ngadain kegiatan, mau ngadain yang lain-lainnya, diskusi segala macam, kalau administrasinya saja masih belum baik. Nah, mungkin itu sedikit saran ya, mumpung bisa disampaikan, karena di sini ada Angga sebagai pengurus cabang. Mungkin juga masukan buat adik-adik Komsat yang lain. Ya, Angga. Silakan Yunda Yani. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Yunda. Nah, catat ya adik-adik cabang, adik-adik Komsat. Masukan dari Yunda Liza itu benar, menanggapin langsung dari curhatan dari masalah yang disampaikan oleh Dindo Heni. Kalau menurut Ayu sih memang masa periodenya si Heni ini dari Februari sampai bulan sekarang itu sudah hampir mendekati 8 bulan. Artinya dalam waktu 8 bulan itu ya bisa dikatakan sudah menyia-nyiakan waktu. Ya kan? Sudah menyia-nyiakan waktu, sebentar lagi sudah setahun, tinggal dikit lagi, tinggal 4 bulan lagi itu udah setahun. Periode masa Heni sebagai ketum Komsat. Nah, terus jadi ada masalah yang tadi disampaikan sama Heni, ya memang kita ketahui bahwa selama 2 tahun ini kita memang sedunia ini dilanda dengan wabah COVID ini. Cuman apakah adik-adik ini melihat, memperhatikan hal-hal yang dilakukan orang-orang selama pandemi ini? Pernah tidak merhatikan? Ada banyak hal yang mereka lakukan melalui daring. Misalnya dengan melakukan seminar secara daring, kan? Jadi tidak harus dilakukan secara tatap muka, gitu kan? Jadi kita sebagai pengurus memang harus ini suaranya tolong di mute dulu ya. Siapa ya? Ira di unmute dulu ya. Nah, lalu menanggapi lagi dari sulitnya cari kader atau mempromosikan HMI itu di mata mahasiswa lain. Kalau menurut Ayu, cara promosi terbaik itu adalah dengan menjadi contoh terbaik. Ya, apakah adik-adik semua sudah menjadi contoh terbaik? Coba Ayu tanya. Teman-teman dekatnya Heni apakah sudah bergabung semua di HMI? Teman-teman sekosan atau teman-teman satu kelas di Unbara atau teman-teman satu kampung apakah sudah bergabung? Apakah ada berapa persen dari teman-teman Heni yang bergabung dengan HMI? Ada 50%? Tidak. Belum. Ada 20%? Belum juga sih, Indo. Belum. Nah, itu cara mempromosikan diri, mempromosikan organisasi yang terbaik adalah dengan menjadi contoh terbaik. Terbaik apa dalam hal apa? Akhlaknya, ibadahnya, kecerdasannya. Kalau Ayu ambil contoh dari Ayu sendiri, itu dulunya bergabung dengan HMI itu karena Ayu melihat salah satu kader yang menurut Ayu bagus untuk dicontoh. Jadi itu Ayu dulu cerita ya. Waktu semester 4 Ayu itu gabung di HMI itu ketemu dengan Yunda Irma sama Yunda Meta. Jadi Ayu lihat mereka tuh sibuk. Ada kegiatan. Kayak seru nih kayaknya. Kegiatan apa pula nih dia orang ini. Sudah itu
Dan mereka itu kalau diskusi itu alurnya itu bagus ya, alur ngomongnya itu terstruktur. Gimana lah mereka ini. Jadi itu memperhatikan itu. Dan tiba-tiba itu bertanya itu. Dan memang dari diri sendiri itu memang punya minat ya, punya minat untuk mengetahui sesuatu. Bertanyalah. Ya udah kau ikutlah BHMI. Katanya ikut kader baik. Cak mana caranya? Cak mana? Nah, jadi dikejar. Jadi memang kalau Ayu pribadi memang bergabung di HMI itu memang karena Ayu melihat kader HMI waktu itu memang terbaik. Jadi Ayu gabunglah tuh. Nah, akhlaknya misalnya. Cak mana apakah akhlak adik-adik sudah diperbaikin? Jangan sampai stigma mahasiswa-mahasiswa lain HMI itu gawainya ngumpul baik, pacaran baik di cabang. Beda dengan LDK. Kalau LDK berkerudung, melebar, berjauhan, duduknya sama perempuan, laki-laki dibedakan. Nah, ada enggak yang tercetusnya itu? Ada enggak? Pernah enggak dengar? Dari luar kader yang membicarakan kalau HMI itu gayanya kumpul baik, pacaran baik. Nah, jangan sampai, padahal kan memang tidak seperti itu. Cuman ya memang kalau memang ingin mempromosikan diri, memang harus jadi contoh yang terbaik untuk diri sendiri dulu. Ya. Nah, yang kedua, kecerdasan. Yang ketiga itu kecerdasan. Jadi nanti dulu kita mau membina orang-orang di luar sana, sementara kita di internal sendiri itu nggak ada bekal. Nggak ada bekal, kemampuan. Gimana caranya? Nah, ikuti, adakan kegiatan internal, TOT, training of trainer. Ya, sesama pengurus cabang itulah dengan mengundang senior-senior yang mumpuni. Itu. Jadi tingkatkan dulu kemampuan internal kalian sama pengurus itu. Nah, 7 orang ya 7 orang, 2 orang ya 2 orang. Itu. Jadi itu, kecerdasan. Kecerdasan memang harus ditingkatkan. Meningkatkan kecerdasan itu yaitu berdiskusi, melakukan diskusi dengan senior-senior yang memang dianggap mempunyai skill di bidangnya. Nah, itu caranya. Jadi memang kalau jangan sampai menyalahkan kamilah saro-saro nyari kader, dak galak-galak wong nih, dak galak, pokoknya susah nian. Ya, karena kita memang tidak bisa menjadi contoh untuk yang lain. Nah, jadi yang pertama memang di internal, khususnya Komsat Epkid itu harus meningkatkan kecerdasan, akhlaknya ditingkatkan. Nah, itu. Jangan sampai orang-orang di luar sana memandang, melihat kalau kader HMI itu tidak bagus. Ya. Tapi yang penting perlu dicatat, kalian harus melakukan minimal seminggu sekali kalian tuh harus upgrading ya. Upgrading itu artinya berdiskusi dengan senior. Jadi ya berdiskusi dengan senior artinya memang kalian harus menjalin komunikasi. Ini sepanjang sepanjang yang Ayu ketahui tak ada satupun nih adik-adik yang ngehubungin minta masukan atau kayak mana atau cak mano. Bingung. Jadi kami sebagai alumni yang memang mempunyai keinginan merasa ada kewajiban moral ya, kewajiban moral terhadap pengurus adik-adik yang di cabang dan di Komsat. Jadi bingung juga ini kayak mana, kayak itu. Nggak mungkin lah kami harus jor-joran menghubungin kalian kayak itu. Nggak mungkin. Tapi kan sekarang kan adik-adik ini udah kan setelah ada kepengurusan KAHMI ini, justru kan sekarang mereka itu lebih gampang. Karena kenapa? Mereka itu tidak harus lagi yang meli siapa saja alumni, siapa saja simpatisan. Kalau dulu kita tuh harus ngelis, harus cari alumni itu siapa, sampai simpatisan itu siapa. Kalau sekarang kan apalagi setelah ada kepengurusan KAHMI ini, wah itu mah jelas. Oh ini listnya nih, alumninya ini. Udah jelas, udah terbuka. Siapa yang simpatisan ini. Nah kalau dulu alumninya tidak tahu, simpatisannya siapa tidak tahu. Nah artinya sekarang ini mereka itu rintangan atau
yang mereka hadapi itu dah lebih kecil, maksudnya udah lebih gampang lah. Tidak terlalu besar lagi mungkin kan kalau masalah itu. Tinggal mereka aja yang mau cari, punya kemauan atau tidak, punya niat atau tidak. Ya, nah itu ya Yunda, kayak gitulah. Jadi memang lebih enak sih sekarang, apalagi KAHMI sudah terbentuk, jadi adik-adik tidak susah lagi nak cari-cari siapa alumni atau siapa-siapa. Jadi yang penting tadi perlu dicatat, kalian dari internal kalian, dari pengurus Komsat itu dulu, itu tingkatkan dulu kemampuan, tingkatkan dulu kecerdasan. Kalau ada program-program, nggak perlu juga program-program yang berkaitan dengan KHMI-an, program-program yang di kampus, ada program pelatihan atau program pertukaran pelajar atau program dari pemerintah, itu jangan kalian cuekin, digali terus, dicari informasi lagi. Ini cak mana cara daftarnya, ini cak mana ini. Nah, karena kalau kalian ada yang jebol, misalnya, dia bisa lulus dari program pertukaran pelajar atau program, sekarang kan banyak tuh program-program dari pemerintah sekarang itu banyak. Ada pertukaran, ada yang disebut dengan program Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa itu magang dan digaji. Dan Ayu tuh sering share ya di grup-grup itu, tapi nggak ada yang respon, kadang lucu. Kadang Ayu gergetan juga ya. Apa dibaca apa cak mano, jangan ngelihat ini sulit, ini ada tukulnya, ini ada apanya, jangan. Jadi karena bagian dari bangga lah kalau misalnya ada adik yang memang ikut berjuang untuk ikutin program-program yang sudah ada, karena itu bagian dari peningkatan kualitas kalian gitu. Jadi dengan cara seperti itu kalian itu sudah mempromosikan diri kepada orang lain. Kalau kader HMI itu cerdas-cerdas, berakhlak baik kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, yang penting adalah kalian Heni catat, jadi setiap minggu minimal pengurus itu harus ada program upgrading untuk meningkatkan kemampuan. Tidak bisa, misalnya tadi yang dijelasin sama Yunda Liza, tadi ada surat menyurat ini masih berantakan, ya Allah. Nah, itu dulu, misalnya ada pelatihan sekretarisnya Skum siapa? Sekretarisnya si Heni siapa? Nah, itu program dari sekretaris itu pelatihan pembuatan surat administrasi Komsat. Nah, jadi itu bisa dilakukan. Cak Mano bikin surat yang baik, surat dari Cak Mana. Ya itu bisa jadi program. Nah, lakukan dulu itu surat Komsat. Mumpung ingat, Heni. Kan sebentar lagi kan Maulid Nabi nih, Maulid Nabi ya. Sebentar potong dikitnya nih, mumpung ingat di kepala. Sebentar lagi kan Maulid Nabi nih. Nah, FKIP mungkin bisa ngadoin kegiatan karena FKIP ini kan hubungannya kan dengan bahasa, pelajaran, tapi bisa digabungkan pada saat acara Hari Besar Maulid Nabi itu, kenapa tidak coba nanti dibikin kegiatan storytelling, kegiatan bercerita, tapi temanya itu adalah tentang misalnya sahabat Rasul, tentang Nabi. Nah, itu bisa buat anak SMP atau mungkin buat anak SMA. Nah, jadi kan di situ ada unsur bercerita itu kan hubungannya kan dengan karya itu kan ada korelasinya nih, tapi temanya tentang keislaman itu tadi. Setidaknya kamu tuh bikin kegiatan itu membangkitkan lagi semangat anak-anak itu untuk bercerita, tapi temanya tentang Nabi atau sahabat-sahabat Rasul. Mungkin bisa buat ide buat si Heni, mumpung ingat. Betul Heni, dicatat. Jadi biar malam ini kita tidak ngomong mana-mana ya Heni ya, adik-adik. Biar pertemuan malam ini bisa berkualitas, bisa direnungkan buat Heni dan adik-adik yang lain. Jadi sebenarnya ini bukan buat Heni baik, ini jangan merasa terpojok buat teman-teman yang lain. Semangat Heni, semangat Heni. Jadi Heni itu jangan rasa sendiri, masih ada senior-senior yang mau perhatian, tapi ya kalian juga yang aktif, karena kan kami ini
ya sibuk mencari sesuap nasi lah. Jadi Ya kalau udah, nggak diingatkan ya kadang-kadang lupa. Jadi memang harus kalian yang aktif, jangan sungkan. Gitu. Jadi perlu dikonsultasikan lebih baik. Ya menurut siapa ya misalnya senior yang memang kalian anggap nyaman untuk berdiskusi ya silahkan. Nggak harus ditentukan kalian harus senior si A, si B, silahkan. Yang dianggap nyaman dan memang mumpuni ya silahkan. Nah gitu. Jadi yang nyambung lagi nih berkaitan dengan promosi diri, tentang mempromosikan HMI ke mata orang-orang lain, yaitu tadi yang pertama akhlak kalian sudahkah berakhlak yang baik, lalu kecerdasannya, keaktifannya. Nah, lalu untuk peningkatan kecerdasan lagi, kalian mau nggak sudah ikut LK2 belum? Untuk perhatiannya sudah ikut LKK belum? Nah itu didorong harus ikut. Karena di dalam pelatihan seperti itu kegiatan yang bagus sekali untuk peningkatan kualitas diri. Gitu. Didorong untuk ikut LK1, LK2, ada bisa ini udah LK2, LK3, LKK belum ikut, atau ada training of trainer dari cabang lain ikut. Salah satu peningkatan kecerdasan pada diri sendiri. Akan berdampak kepada promosi organisasi. Kayak itu, Henny. Nah, ya. Jadi memang pertama-tama kalian harus membekali diri dengan kemampuan. Jadi pengurusnya itu harus mampu dulu, jangan ada nafsu baik, cuma enggak mampu. Jangan seperti itu. Maunya sih banyak, pengen seminar ini, ngundang ini, tapi nggak mampu. Kan parah, makanya untuk mampu ya kalian harus banyak belajar tadi, diskusi, ikut LKK, LK2, ikut training yang lain dan sebagainya. Ya, program-program PB, Batko itu juga banyak kayaknya tuh. Apalagi zaman sekarang serba digital, aduh. Cepat nian, derasnya informasi yang bisa kita dapat. Jadi kalau adik-adik merasa ketinggalan dengan informasi itu, luar biasa, jangan sampai itu. Nah, ini ada Zoom, silakan dimanfaatkan. Ya minimal selama pandemi ini bisa kita sharing pakai Zoom karena tidak mengurangi kualitas ya, mau ketemu langsung atau pakai Zoom, ayo rasa tidak mengurangi kualitas. Iya, jadi jangan beranggapan dengan luring, dengan belajar tatap muka langsung itu sangat berkualitas dibanding dengan daring, itu salah. Nah, itu Dindo, Yunda Liza ada tambahan lagi? Yunda? Itu aja sih tadi, karena mumpung inget kan, coba si Henny-nya kan Komsat Epkipnya, ini alurnya ya, kasih ide alurnya. Henny ini kan Komsat Epkip nih, coba kerjasamanya sama Epkip Unbara. Ya, kan mereka kan kuliah di Unbara nih, kerjasama. Mereka punya ide, jadi nanti yang fasilitasin itu kan mungkin mereka pinjam tempatnya di Unbara. Nanti yang menilai itu adalah dosen Unbara, tapi partisipannya itu adalah anak-anak SMA yang ada di Batu Raja. Aku rasa itu kan ada beberapa keuntungan. Yang pertama, Unbara kan dia ikut di apa sih namanya kalau kita diiklankan. Unbara kan ikut dipromosikan, Yunda. Anak SMA kan ikut masuk ke sana, mengenal Unbara. Tapi ya Unbara secara tidak langsung Unbara juga diuntungkan. Komsat Epkip dapat program. Nah, hadiahnya udah usah besar-besar sih, paling berapa mungkin 150, 200. Aku rasa kalau anak-anak HMI buat yang di Batu Rajo itu mah kecil lah. Kalau kasih hadiah mungkin juara satunya 250, juara duanya 150, juara tiganya 100.000 plus piala. Dan itu nanti tempat dan fasilitasnya ya nanti di Unbara. Juri tempat, nah kan sama-sama diuntungkan kan, Unbara dapat diiklankan, Komsat dapat kegiatan, anak-anak SMA-nya kenal sama kalian anak-anak HMI, kegiatannya sederhana dan tidak terlalu berat. Temanya itu tadi tentang mungkin bercerita
sekarang ini semangat bercerita tentang sahabat-sahabat Nabi, bagaimana dulu sejarah-sejarahnya sahabat Nabi, perjuangan-perjuangan Nabi, perjuangan-perjuangan sahabat Nabi itu menemani Nabi, bagaimana semangat mereka mengikuti perjuangan Nabi. Coba itu, dicoba Heni, tantangan buat Heni. Semangat Heni. Baik Indo, insya Allah nanti dipikirkan lagi dan insya Allah bisa berjalan. Amin ya rabbal alamin. Siapa-siapa baik di sini nih Yunda? Cuman Yokta ya, sama Yoliza ya? Kenapa di? Yokta, Yoliza, siapa lagi? Kak Bowo. Bowo. Ada Kak Bowo juga. Ada. Kak Bayu, yang lain-lainnya. Tidak ada. Kalau Kanda Ona susah gabung aja, susah join dari tadi tidak bisa aja Indo. Jauh dia tuh. Ya itu aja Yani, mungkin kaget bisa jadi ide buat Heni, kan ini masih ada waktu beberapa minggu lagi. Mudah-mudahan Heninya semangat bisa Heni, bisa. Ya. Semangat ya. Ya bisa Heni. Yang lainnya juga adik-adik yang lain. Ini masih dengar dah nih kayak adik-adik. Jangan-jangan sudah tidur. Apalagi ada pengurus cabang no si Angga. PAO nih. Iyalah, si Heni harus semangat, didukung sama pengurus cabang. Didukung sama PAO tuh. Ya Indo. Ya. Kecil itu yang Heni. Nggak seru lah Heni kalau ngasih tantangan sebagai ketua. Heni, ketua, nggak mungkin nggak bisa. Iyalah, sungai bae banyak batunya, nggak seru kalau dia lurus bae. Benar itu Indo. Kan nggak katik tempat nyangkut. Kau itu kan kau lah punya ide, tinggal kau ngobrol, datang kau sama senior kau di aktif sana ngobrol, punya ide cak ini kegiatannya cak ini, yang diundang ini, yang jadi pohon yang ini, udahlah selesai ACC katanya. Tinggal datang sama kami. Ngomong. Ya, cak itu Dinda Heni. Mumpung Heni semester berapa Heni? Semester 6 ya? Semester 5 Indo. Masih banyak, masih lumayan, bisa banyak berproses. Ya, lumayan. Ya, itu baik masukan dari kami. Ya, semoga bisa jadi inspirasi lah, minimal ada dapatan malam ini. Ya, walaupun tidak semua, minimal ya ada hal yang nanti dilakukan sama Heni dan teman-teman, sama adik-adik di cabang di Komsat. Oh iya, Bu Yunda ini apa? Dindo, Okta. Ya. Nambahi dikit, nanggapi dikit. Nah, ayo siap. Katanya Heni tadi. Ayo. Lanjut Yun ya. Menanggapi curhatan adik Heni tadi ya. Yang namanya kepengurusan ada apa? Ya, sama dengan halnya dengan manusia ya, tak ada yang sempurna. Apalagi dengan kepengurusan. Nah, tadi kata Dindo Heni tadi permasalahannya perekrutan adik-adik yang lainnya biar galak masuk Heni. Sebenarnya sih tidak tergantung dengan banyak atau tidaknya wong yang berada dalam organisasi itu. Tapi tergantung dengan kemauan, semangat yang ada di dalamnya. Bagaimana bisa menghidupkan organisasi tersebut. Nah, itu tadi kembali lagi dari niat sama tujuan. Adik-adik, apa dulu tujuannya? Selama itu dalam kebaikan, ikhlas, insya Allah tidak mungkin tidak ada hasil. Itu untuk support untuk Heni. Yang pastinya boleh, yang pastinya jempol 10 nah untuk ada Heni.
Iya, karena jadi ketua itu bukan hal bukan hal mudah deh. Jangan dianggap sepele. Heni dipilih jadi ketua pastinya ada nilai plusnya. Nah, itu yang harus Heni buktikan. Kalau yang untuk permasalahan biar ada anggotanya, biar dilihat orang banyak, ini anggotanya Hemi Baturajo itu kira-kira setengah dari penduduk Baturajo. Tidak jadi ini sih. Tapi yang pastinya kualitas HMI-nya. Jangan yang namanya permasalahan yang dicurhatkan Heni tadi itu lah turun temurun, lah bergenerasi. Ya, yang namanya bayi hidup baik kan tidak lepas dari masalah. Apalagi yang namanya organisasi kita. Yang pastinya tetap semangat baik untuk Heni dan ada yang lainnya pengurus ya. Pastikan niat sama tujuannya. Selama itu tujuannya bagus, tujuannya ini menuju mengharap ridho ya. Bagus, positif thinking. Ya, insya Allah. Tidak bakal sia-sia Heni. Semangat. Heni, Angga yang cabang yo. Heni ini ketua Komsat. Mantap itu. Si Ira ini ketumku hati bukan si Ira. Ketumku hati Iya, 2000. Iya kan? Periode Baru sekarang. masuk DPR. Periode sekarang. Bukan lah. Kemarin. Oh iya. Berarti udah lulus ya? Si Ira udah lulus kuliah. Sudah. Ayo setuju kata yuk Okta tadi deh. Rajin-rajin mengadakan upgrading. Nah, cobai juga yang TOT. Apalagi kalau ngundang ini, Kando Harman. Nah, kamu. Habis. Habis. Mantap, Nian. Keno Nian kau. Pedas. Yunda, izin ngomong dulu. Ya, Adi, Ya, ayo. lanjut. Silakan. Kasih masukan dulu untuk adik-adik. Tunggu Nyandi, kok dari tadi ngomong. Adi ini jejak kalem, Adi ini. Dari tadi tapi ini nih. Nah, aku kan baru melo, jadi dengar dulu apa yang dibahasan. Oh iya, lanjut ya. Kurang tahu sih yang dari bahasan tadi semesaran untuk yang lainnya untuk Heni. Heni yang pengurus Komsat cuman Heni ya? Cuma yang Aisyah Lakul Kariman kalau tidak salah ya? Iya, kena. Ramada. Oh, sama Ramada, Aisyah, Heni. Jadi ada 3 orang nih, Indo. Oh, 3 orang ya. Kalau aku siapa tadi? Yo ini Okta. Aku tuh zamanan Okta kena dikit, sudah itu ke bawah lagi Kando Muson, bawah lagi Kando Oki. Muson. Oh iya. Ya, nah zamanan itu. Jadi kalau dijingok di sekarang sih sebenarnya memang ada kekurangannya tuh. Memang beda di zamanan itu Yunda Okta. Kalau di zamanan itu memang gitu datang ke Harman senang misalkan datang ngumpul dengarkan diskusi. Nah, itu yang kalau sekarang itu kalau jingok aku sih kurang kalau ke situ tuh, jadi wajar kalau seandainya itu udah ada benefitnya juga untuk uang luar. Apa sih HMI gitu nah. Makanya kita susah juga cari kader karena enggak ada yang kita tunjukkan di luar. Kalau dijingok sekarang, kalau di beda di zamanan itu yo emang agak seru juga lah. Banyak dulu ruang diskusinya juga, gitu seneng. Apa ini ya? Almari bukan? Adi ini Almari ya dulu ya? Fkip aku. Yo, soalnya kalau ingat sama Muson Agni yo dulu tuh ya. Bunda Meta. Aku ini grup Fkip, jadi tidak mungkin Ma'arif masuk di sini. Dia nyebut Muson tadi tahu tuh. nih. Kamu Muson kan Agni Yunda. Iya. Ini
ini ya rombongan muson kan? Ya makanya langsung Akmi kan, bener kan? Muson Akmi kan? Ya, Akmi. Nah, iya. Apa lagi ya? Iya, masih lah ini, masih sempat temu lah. Tapi Bu, enggak tahu aku. Yoliza enggak tahu. Aku jenguk di balihonya Mbak Yoliza. Ya, Ya. kalau Yokta masih di Sekom Kanoman tadi, jadi aku masih ikut. Aku waktu Berarti sama Yumeta nih lupa ya? Yo, enggak tahu aku kuasa-kuasa yang mana tadi itu enggak tahu aku Yokta. Ay, tega nian di. Dulu Bang. Yo Epi, dulu tuh siapa sih yang masih di zaman itu tuh Kak Bayu, Kak Bowo, Yo Epi. Iya. Terus Ayu apa lagi ya? Ayu nih. Doni, Juli. Ayu nih di balik layar bae. Adi Nah, sudah jenguk belum? Nah, tuh. Oh, iya. Kan? Oh, udah. Yo, Okta ya? Iya. Tadi aku masih ingat lah. Tapi aku belum ini waktu Ayu itu mereka tuh baru sudah basic jadi tidak ini. Iya, kamu basic ya, dari basic itu. Itu basic style. Iya, Basic style, basicnya ke Afrika salah, konsepnya dia. Iya. Nindo Hendy, kalau memang butuh butuh senior Kando Harman, itu Kando Harman tuh siap kapanpun dipanggil. Ya, jadi diagendakan baik pakai Zoom ini, tidak apa-apa, satu. Iya, agenda kan tidak apa-apa. Model depan ketemu, tidak apa-apa walaupun Kando Harman bukan aktif, tapi beliau itu adalah kader terbaik ya. Dan apa namanya, ketum cabang pertama di Batu Raja. Siapa namanya? Jadi mungkin Hendy diagendakan minggu depan untuk mengundang senior Kando Harman ya untuk mendapatkan ya pengarahan lebih lanjut, mungkin lebih menonjok lagi dari Kando senior Kando Harman, nanti diagendakan ya. Bisa tuh. Beliau tuh pasti siap. Untuk HM itu apapun diserahkan. Jiwa raga. Kando Harman. Nambahkan dikit, Dindo, Okta. Coba untuk Henny ya. Tadi Ayu dengar juga ada permasalahannya. Pengurus komsatnya kan banyak sebenarnya. Cuman yang aktif datang itu Cak Wong 6 ya, tidak sampai 10 kadangan. Nah ini baik, Dindo. Apa? Masukan baik Ayun ya. Buat baca sistem ibu-ibu PKK. Buat baik untuk menarik perhatian mereka itu. Nah, apa? Kira-kira buat agenda yang kira-kira yang menarik. Nah, istilahnya itu tidak bisa meningkatkan kualitas organisasi, terus juga bisa meningkatkan kualitas diri masing-masing. Bisa itu bentuknya buat sesuatu. Kalau ini pengurus KAFMI kan, Tang? Hah? Iya. Pengurus KAFMI kan? Iya, Yunda. Nah, jadi kewajiban Meta ini. Pengurus KAFMI, kau itu lebih gampang lagi. Kau temuilah si Meta ini, biar program kau itu. Kau ajak si Meta ini, kau ketemuilah alumni-alumni. Nah, di sini ada pengurus KAFMI. Di situ ada Meta, ada Adi, ada pengurus cabang. Kalau kau bikin kegiatan itu tidak selesai, nah kau marahilah pengurus cabang, pengurus KAFMI di situ. Nah. Boleh seru lagi. Kalau yang jauh tuh balik, ngajuin balik. Nah, kami balik dicueki sama adik-adik tuh. Nah, apalagi kalau yang Dindo Okta nih, nah. Likan lihai ini buat pempek, pacak bagi ilmu tuh. Nah. Iya, kan itu kan bisa jadi menarik perhatian yang kawan-kawannya ini tadi. Oh, seandainya berarti kalau misalnya kita pertemuan hari ini, kan kira-kira jangan beda pertemuannya cuman angin terbang angin lalu saja.
Jadi kalau misalnya datang ke Komsat itu, ke sekret itu, tidak sia-sia baik, baliknya ada, sanyo. Walaupun dikit dapat ilmu, setidaknya. Ya. Bisa ilmu yang masalah ADM tadi bisa dibahas pada saat ini. Nah, terus untuk narik perhatian tadi, Nade, bisa kata Ayu tuh buat apa? Nah, kegiatan, oh kita kira-kira hari ini apa lah ya? Nah, Jadi Yunda Meta, oi. kan udah ada nih kegiatannya buat menarik perhatian ini nih. Nah, coba sekarang Henny, kau tanya kalau kesiapan Yunda sama Kanda-Kanda yang di situ. Henny, tanyalah Henny. Yunda Meta. Masalahnya nih kaminya nih, nah mana wongnya? Jadi diajak Zoom nih. Waktu Yunda Meta, tanyalah Henny. Kau tanya Henny. Tanyalah Henny, sama Yunda Kanda kau itu Henny. Biar mempersingkat waktu Henny. Ya mana nak bingung Henny-nya, yang kaminya nih mana? Itu yang ngomong kami tuh, yang ngomong. Mewakili kami, Oku, Metaria Susanti. Henny bawa buku dak Henny nih, bawa buku dak? Nyatet dak Hen? Lah ini catet ikan doh. Ah, ya. Oh sudah. Catat dalam hati. Apa jadi masalahnya? Apa bermasalahnya? Jadi apa lagi? Jadi banyak bahasanya pada kali itu. Pakai cana. Sambil main jauh terus beli mobilnya. Yang sulitnya apa, Henny? Tadi sudah sesi curhat tadi Dindo Adi. Henny itu tadi udah. Oh. Bukan sekarang kan sudah dijabari maksud aku. Nah, jadi di atas jabaran-jabaran tadi kira-kira sulitnya lagi di sini. Nah, apa men? Apa yang Mungkin beratnya? ada pertanyaan lagi Henny. Kira-kira tadi saran dari Yunda ini apa misalnya kira-kira kalau ini kesulitannya apa yuk tidak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Oh, untuk masalah yang dari masukan dari Yundo Liza, Yundo Yani sama Yundo Meta tadi memang sudah ini tampung semua itu. Apalagi yang untuk masalah planning dalam waktu dekat ini yang masalah acara collab dengan yang organisasi di kampus kayak di FKIP misalnya kayak BEM atau DPM FKIP kayak itu yang bikin acara storytelling itu insya Allah nanti Dindo bakal musyawarahkan dulu untuk yang di kampus untuk senior-seniornya nanti ini minta musyawarahkan sudah itu ini minta musyawarah dengan kampus dulu nanti kalau ada kendala atau ada kesulitan nanti Dindo bisa langsung hubungi Kando atau Yundo dari senior alumni ya sip. Tapi yang terpenting untuk tadi masalah surat menyurat tadi Indo memang itu memang belum terrealisasi untuk program kerja komisariat itu karena ya kemarin itu memang sudah dipikirkan itu yang kajian tentang masalah ADM tapi mungkin ya seperti yang Yunda bilang tadi mungkin kebanyakan menyia-nyiakan waktu kebanyakan nafsu tapi tidak mampu. Bukan tidak mampu, tapi ini apa? Tidak memampukan. Nah, yo. Tidak mau memampukan. Mampu itu pasti, tapi dibuat tidak mampu. Tidak mungkin Dindo ini bisa jadi ketua kalau tidak mampu. Betul. Ya, Indo, ini untuk jadi PR ke depannya juga Yundo untuk masalah administrasi itu memang benar memang kemarin itu sudah pernah dijelaskan oleh Yundo Liza untuk masalah administrasi itu organisasi itu memang yang terlihat itu yang Wong lihat itu dari administrasinya terlebih dahulu Yundo karena kalau administrasinya itu juga amburadul ya kalau administrasinya yang amburadul ya cak mana ke dalamnya dalam organisasi tersebut Yundo. Jadi mungkin ini nanti diplanningkan lagi untuk buat kajian untuk masalah ADM. Ya.
Masih ada? Masih ada? Heni? Jadi banyak PR Heni ya. Yo, Indo, banyak. Nah, biar anak jadi pinter kan ini rajin-rajin buat PR itulah. Kita PR-nya Heni. Kan belum ngurusin suara. Ngurusin Komsat. Oh. Jangan. Ini kan calon penerus cabang ini. Ketum cabang 2000 periode selanjutnya. Siapa tahu bisa mengikuti jejak Yunda Liza nih. Ketum cabang perempuan. Amin. Nah, kalau saran Ayu sih memang sesi-sesi sharing Cak ini jangan cuman dilakukan sekali, jangan cuman hari ini baik, sudah itu sudah pusing kepalaku kata kawan-kawan lain. Ya jangan bisa itu. Kalau menurut saran Ayu sih dilakukan kontinu. Ya, seminggu sekali. Ya, kira-kira mau senior yang mana? Nah, minta saran dengan senior yang mana? Ya tinggal dihubungi baik kan, yang jauh bisa tatap muka dengan pakai Zoom ini kan. Itu. Saya minggu depan pengen silaturahmi, pengen dapat wejengan dari senior Kando Harman atau Kando siapa, istilah. Yunda Liza ya, Kando Harman sediakan ya kalau adik-adik ini minta wejengan ya Yunda ya. Insya Allah. Ya. Jadi minggu depan sih kalau disarankan masih adakan lagi karena memang kalian itu memang sekarang tuh memang tahap butuh motivasi kan, memang lagi tahap butuh motivasi yang banyak dari berbagai senior. Jadi butuh penguatan lah ya. Nah, jadi sebaiknya memang jangan sampai longgar. Kalau sebulan kemudian udah lempem lagi. Ya itu pasti lempam lagi semangatnya. Jadi memang harus setiap kalau seminggu sekali sih memang udah lumayan sih maksudnya. Lumayan. Enggak akan lempam. Jadi seminggu sekali itu minggu depan Kando Harman, minggu depan Kando Siapo, silakan. Lah walaupun cuma segini, cuma 8 orang, 9 orang tidak masalah. Ya. Karena itulah orang-orang yang beruntung yang bisa dapat wejangan dari beliau-beliau itu. Ya kan? Nah, iya. Jadi jangan cuman duit kok, cuma tinggi kok ada masalah. Ya, enggak akan masalah bagi senior enggak berapapun. Di kiri kanan Heni ada berapa wong Heni? Login Heni yang di kiri kanan Heni ada berapa? Suaranya Heni, suaranya. Geser ke kamera, geser ke. Ada 3. Nah, ada 3 orang. Yang login yang kiri kanan ada 3, berarti yang dengar 4. Nah, iya. Apa sih? Jadi tugas Heni minggu depan dan besok atau lusa hubunginlah Kando Harman. Kando, izin, permisi, perkenalkan diri dulu, nama siapa, asal mana, ya, maksudnya baru omong ke maksudnya. Mohon bersedia kasih kami wejengan dan sebagainya. Jadi silakan hubungin Kando Harmannya untuk agenda minggu depan. Ya. Saran, tapi kalau memang Nindo Heni atau teman-temannya sudah ada agenda memang pengen undang siapa dulu ya silakan ya. Gitu. Oke Dindo. Jadi jangan lama, jangan terlalu lama. Dindo jangan lupa kalau ngundang Kando Harman, Yundo Liza jangan tidak diundang juga, harus diundang juga. Sikok lagi. Mano Kando Kosasi. Keluarkan. Ya. Bisa benar itu Heni, benar itu Heni. Itu mantap itu. Nah, kau. Kak Kosasi mantap tuh. Kando Harman dulu, Kando Harman. Karena beliau itu ketum HMI cabang Batu Rajo Pertamo yang memang luar biasa lah. Dan nanti kan tertular semangatnya untuk adik-adik ini. Ya. Jadi agenda Komsat Adkip ini
silaturahmi, minta wejengan dulu sama senior-senior. Nah, sudah punya banyak senjata. Wah, mulai tempur. Nah, apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya itu mulai dilakukan step by step. Itu ya, Dindo Angga, Dindo Ira ini udah senior ini kayaknya. Terus Elza, apa lagi satu tadi? Nah, banyak pokoknya. Henny, Adi ini senior. Elza, terus Ira sama ya Henny. Ya, sama yang disampaikan ini itu. Ya, ini ada orang 3 Indo. Ya. Yo, itu baik sih Dindo dari kami. Terima kasih Yunda Liza, Yunda Meta, Dindo Adi. Apalagi tadi Mas Nadi sudah terpental, dia mati lampu tadi karena ada di Muara 2. Nah, jadi minggu depan silakan lagi karena manfaatkanlah Zoom ini untuk menghadirkan senior-senior yang dari jauh. Ya, silakan. Ya, minimal Komsat FKIP itu sudah jadi fasilitator untuk komsat yang lain. Komsat yang lain ini bergabung silakan, nggak harus untuk komsat FKIP. Ya, enggak apa-apa, undang juga yang lainnya. Ya, Henny. Oke, kembali lagi ke moderator tadi siapa ini? Moderator Dindo Aisyah Indo. Dindo Aisyah. Ini gabung dengan memang kami nih gabung di ini di Secret FKIP. Oh iya, ada masalah. Yuk, kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Linda dan Kanda yang sedikit banyak memberikan nasihat, jangan dan motivasi sekalian. Semoga kami di depannya mampu dan dapat ya Yunda untuk menjalankan ya segala sesuatu yang Yunda dan Kanda sampaikan tadi. Mengingat udah malam juga nih Kanda Yunda, mungkin kita akhirin dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kami dari Komisariat FKIP mohon maaf apabila ada kurang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ya. See you next time. Ya, Terima kasih Yunda. Selamat istirahat semuanya. Ayo akhiri ya. Yunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.